Selamat datang kembali di channel Zidan. Hari ini saya akan melanjutkan alur cerita Ultimate Martial Evolution, Begin by Awaken the King of the Monster. Cerita kemudian berlanjut di dalam sebuah portal Swarm Like. Kini para pejuang dari kota Anceng berkumpul untuk menahan gempuran dari para monster. Lalu seorang pria memegang tongkat di tangannya berkata, "Lao Chen, kau sudah 60 tahun, kenapa masih ikut-ikutan meramaikan? Kenapa tidak cepat-cepat bawa cucumu pergi?" Lao Chen yang ada di depan berkata, "Sialan kau, Lao Zhang, kau yang pincang saja bisa datang, masa aku yang anggota tubuhnya lengkap malah tidak bisa?" Lao Zhang tertawa, tidak menyangka setelah 30 tahun kita berdiri bersama lagi buat melawan invasi gelombang monster. Lao Chen berkata, "Benar, sudah 30 tahun. Kakimu itu hilang gara-gara invasi gelombang monster waktu itu." Lao Zhang, kalau kita berhasil menahan invasi gelombang monster kali ini, kau masih mau pensiun di tempat anakmu? Anakmu tinggal di Jindu, tempat semewah itu. Kamu orang kampung ke sana, bukankah malah jadi bahan tertawaan? Lao Zhang menjawab, "Aku tidak akan pergi, aku tinggal di Anceng saja menemanimu, si tukang main catur busuk ini. Aku lahir di kota ini dan nanti juga harus dikubur di sini." Setelah percakapan mereka semua maju melawan invasi para monster. Lalu di pintu masuk sebuah portal Swarm Like, para tentara berkata, "Kita adalah garis pertahanan terakhir Anceng. Jaga dengan ketat, jangan biarkan satupun magical beast masuk ke kota." Dan Pak Wali Kota berdiri di sana dan berkata, 60% pasukan Anceng dan para prajurit tingkat tinggi di atas tingkat master semuanya telah memasuki portal. Mereka disebut pasukan garis depan dan hanya punya satu tugas. Tugas itu adalah menyelidiki informasi besar tentang gelombang monster dan sebisa mungkin menguji kemampuan Magical Beast kelas Overlord, bahkan mungkin kelas King. Lalu bawa informasi itu keluar dengan selamat. Lalu Pak Wali Kota terkejut. Salah satu prajurit dari garis depan terluka parah datang, terjatuh di depan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota berkata, "Petugas medis, penanganan darurat, cepat sembuhkan dia." Pria itu berkata, "Wah, Wali Kota, flash disk ini di dalamnya terkumpul semua hasil pertempuran dari pasukan garis depan." Pak Wali Kota bertanya, "Bagaimana dengan yang lainnya?" Pria itu menjawab, "Mereka semua mati. Gelombang invasi monster menghancurkan segalanya, bahkan mayat pun tidak bisa dibawa kembali. Kita harus hati-hati dengan si mata merah monyet hitam itu. Dia menjebak kami, kalau tidak setidaknya masih ada ribuan orang yang bisa keluar hidup-hidup." Lalu tiba-tiba dari pintu gerbang portal, serangan monster keluar lalu menghantam bangunan. Bangunan itu terdapat banyak ranjau di bawahnya. Pak Wali Kota berbalik dan berkata, "Targetnya ranjau pertahanan yang dipasang di bawah gedung." Lalu semua ranjau tersebut meledak. Pak Wali Kota berkata tujuannya adalah meledakkan ranjau untuk menghancurkan benteng pertahanan yang sedang dibangun. "Sialan, itu serangan dari arah portal. Tank, jangan ragu, tembak ke arah portal." Lalu semua pasukan yang membawa tank menyerang langsung ke pintu portal. Pak Wali Kota melihat itu dan berkata, "Alih-alih mengirimkan monster yang tersisa, mereka menggunakan serangan jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan kita. Bagaimana monster bisa tahu cara menggunakan taktik militer seperti manusia?" Sialan monster terkutuk itu. Lalu keluar lagi serangan dari pintu portal. Ini gelombang serangan kedua. Kali ini jumlah batu runcing meningkat drastis. Serangan-serangan monster dari dalam portal menerjang langsung ke arah pasukan yang bersenjata. Lalu tiba-tiba muncul monster di belakang pasukan di baris pertahanan terakhir. Pasukan pertahanan berkata, "Hati-hati, itu serangan musuh." Akan tetapi ia langsung ditelan. Para monster yang dari portal menyerang langsung para pasukan di baris belakang. Dengan sigap Pak Wali Kota mengarahkan tank-tank untuk menyerang. Ia berkata, "Batu runcing itu ternyata dijadikan meriam pelontar Magical Beast. Mereka menggunakan batu runcing itu untuk terbang keluar dari portal, lalu langsung dijatuhkan di belakang garis pertempuran untuk menghancurkan. Sial, jangan biarkan batu-batu runcing itu jatuh. Hentikan mereka sekarang juga." Lalu semua pasukan monster bersiap keluar dari portal. Kera hitam bermata merah berkata, "Sudah hampir waktunya, umat manusia tidak lagi mampu melawan. Wahai pasukanku, ratakan musuh untukku." Semua pasukan monster menyerang pasukan pertahanan di garis belakang. Semua dihancurkan dengan mudah. Di sisi lain diperlihatkan MC kita sudah hadir. Ia berkata, "Setelah hari ini aku jadi penasaran akan jadi apa kota Anceng nantinya."
Meskipun aku baru menyeberang ke dunia ini beberapa bulan, aku sudah punya sedikit rasa terhadap kota Anceng. Aku tidak akan membiarkan para monster ini menghancurkan hari-hari damai yang susah payah aku dapatkan. Jadi aku harus mengalahkannya. Yihe berubah wujud lalu melompat turun. Lalu di tempat lain diperlihatkan pertarungan martial art lainnya. Seseorang yang ada di belakang berkata, "Brother Luo, memang luar biasa, kau sudah membunuh 5 magical beast." Luoyan menjawab, "Ah, biasa saja." Lalu seorang wanita bernama Chai Shaoling berkata, "Hanya membunuh beberapa magical beast tingkat rendah saja sudah sombong. Luoyan, kemampuanmu cuma segini ya? Gelar terkuat di SMA nomor 3 Anceng itu terlalu dilebih-lebihkan." Luoyan menjawab, "Chao Shaolin, kau..." Lalu di tengah-tengah percakapan mereka, seseorang datang, itu adalah Chuzhou. Mereka berkata, "Chuzhou, magic core biru di tanganmu, apa kau membunuh sendiri seekor monster tingkat tinggi?" Chuzhou berkata, "Tak menyangka bisa bertemu kalian di sini. Apakah kalian tidak memilih untuk mundur? Orang tua kita semua adalah prajurit. Mereka sedang bertempur melawan gelombang monster di sini. Sebagai anak-anak mereka, kenapa kita harus lari sendiri?" Luoyan kemudian berteriak sambil menunjuk, "Awas!" Lalu terlihat sebuah tank melayang di atas Chuzhou. Luoyan berkata, "Sialan, itu tank." Lalu Chuzhou mengeluarkan pedangnya, lalu seketika membelah tank itu. Tank itu dilemparkan oleh monster. Chao Shaolin sangat terkejut. Sepertinya itu dia monster kelas Overlord yang pertama menerobos keluar dari portal. Kenapa bisa sampai ke garis belakang? Chuzhou berkata, "Tenang, itu bukan kelas Overlord. Ukuran tubuh dan auranya berbeda." Monster kera putih bersiap menyerang mereka bertiga. Chuzhou sangat terkejut dan berkata, "Gawat, ini gawat." Lalu tiba-tiba monster kera putih terkena sebuah serangan. Lalu seseorang muncul di hadapan wajah sang monster. Ternyata dia adalah Yihe. MC kita sudah hadir. Yihe berdiri tegak di mulut monster itu. Ia berkata, "Waktunya perawatan mulut." Monster kera putih sangat terkejut. Yihe membuka rahang sang monster dan berkata, "Kotor sekali, berapa banyak orang yang sudah dimakan. Aku harus memandikanmu dengan bersih." Yihe bersiap menggunakan atomic breath. Ia menyerang langsung ke dalam mulut sang monster dan menghancurkannya. Melihat itu, Luoyan berkata, "Mumpung para monster sedang bertarung satu sama lain, ayo cepat mundur." Chuzhou berkata, "Jangan panik, itu Yihe." Lalu Luoyan berkata, "Apa itu Yihe? Monster kecil di mulut itu adalah Yihe." Chuzhou menjawab, "Benar, dengan dia di sini mungkin Anceng bisa selamat dari bencana ini." Yihe berbalik ke Chuzhou dan berkata, "Chuzhou, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan pergi membantu di tempat lain." Lalu Yihe terbang menggunakan kemampuannya. Ia memantau sekitarnya, lalu menggunakan skill pendeteksinya, di mana kumpulan monster terbanyak. Lalu ia berkata, "Ketemu." Di sisi lain diperlihatkan para pasukan pertahanan garis belakang melawan monster gajah raksasa. Para pasukan berkata, "Senjata tak ada gunanya melawan monster ini. Mari gunakan bayonet." Mereka semua menggunakan pedangnya, lalu melompat menyerang ke monster gajah. Akan tetapi mereka semua dikalahkan dengan mudah, bahkan diinjak-injak. Tentara lainnya berlarian dan berkata, "Komandan, cepat mundur. Kita tidak bisa bertahan di sini lagi. Kami hanya prajurit biasa. Kami tidak bisa melawan monster-monster ini." Komandannya berkata, "Bertahanlah," sambil menyerang monster. Ia berkata, "Kita adalah prajurit. Sekalipun harus mati, kita tetap harus bertahan sampai para martial art datang." Lalu sebuah aura kemerahan muncul di sekitarnya. Mereka berkata, "Apa-apaan ini? Ini semua adalah jangan-jangan para martial art sudah datang." Lalu monster gajah tersebut dikelilingi aura kemerahan. Monster gajah terkena skill dari Yihe. Lalu Yihe menyerang kepalanya menggunakan atomic breath. Monster gajah dikalahkan dengan mudah. Lalu monster-monster lainnya terlihat marah. Yihe menggunakan skillnya Nuclear Like Battle Form aktif. Ia mengaktifkan skillnya. Lalu Yihe menerjang langsung menyerang mereka semua. Berpindah di tempat lain di zona perang lainnya. Terlihat seorang prajurit berkata, "Para monster mundur." Tidak, rasanya seperti mereka ingin pergi ke tempat lain. Lalu wanita dari belakang berkata, "Itu Yihe, juara Anceng Yihe telah bergabung di medan perang." Para monster dari berbagai tempat tampaknya pergi mengepung sang juara. "Tidak bisa, kita tidak boleh membiarkan Yihe mati di tangan gerombolan monster seperti para martial art itu. Ayo kita bantu dia. Dia masih anak-anak, dia adalah harapan kota Anceng kita." Lalu mereka berdua bergegas membantu Yihe. "Ayo serang para monster, lindungi sang juara." Lalu diperlihatkan Yihe terus menyerang para monster menggunakan skill-skill terkuatnya.
Selanjutnya, monster beruang hancur seketika terkena serangan Atomic Breath. Lalu terlihat begitu banyak monster yang sudah dikalahkan. Yihye yang terkepung menggunakan skill Atomic Breath-nya berulang kali dan mengalahkan semua monster yang ada di sana. Lalu kedua orang sebelumnya ia berteriak, "Hati-hati, ada monster kelas Overlord mengincar Yihye, lindungi Yihye." Mereka semua bekerja sama bertarung melawan gelombang monster. Mereka berkata, "Monster sialan, kalau mau membunuh juara kota Anceng lewati kami dulu. Serang, kita selamat, umat manusia pasti menang. Kalian para monster enyahlah ke neraka." Mereka berkata, "Tahan terus, pahlawan kita sebentar lagi datang." Lalu di sisi lain diperlihatkan seekor monster raksasa menyerang. Akan tetapi serangannya ditahan oleh dinding pertahanan, yaitu adalah Pak Wali Kota yang sedang berdiri di hadapan portal. Ia menggunakan skillnya Earth Fan Defense Wall, hanya bisa menahan sebagian monster. Jika ingin mengakhiri gelombang monster ini sepenuhnya, kita harus melenyapkan monster kelas Overlord. Lalu seekor monster memanjat dinding pertahanan sang wali kota. Ia melompat bersiap menyerang Pak Wali Kota. Pak Wali Kota menggunakan skillnya. Serangannya mengenai monster kera putih itu. Lalu Pak Wali Kota terkejut dan berbalik. Muncul sesosok monster raksasa dari lubang portal. Pak Wali Kota terlihat sangat kecil di hadapan sang monster. Pak Wali Kota berkata, "Ini adalah monster raksasa krokodil tingkat 4 kelas Royal Lord, tunggangan dari si mata merah kera hitam. Tunggangan si kera hitam kini sudah turun tangan. Sepertinya si kera itu tidak bisa diam lagi." Pak Wali Kota berdiri di atas dinding pertahanannya. Lalu dia menggunakan skillnya Genetik Teknik Mountain Rock Tsunami. Melihat itu, sang monster menatap tajam ke arah Pak Wali Kota. Lalu tidak lama di hadapan sang monster, Pak Wali Kota muncul dari bawah tanah. Ia berkata, "Kau pikir kenapa aku menggunakan serangan elemen tanah yang kau kuasai? Itu semua agar aku bisa mendekatimu." Kilatan cahaya muncul di tangan Pak Wali Kota. Ia menggunakan Xuan Huang Martial Art lalu menyerang langsung ke monster raksasa krokodil. Mountain versi Force. Sang monster giant krokodil terluka. Ia meraung sangat keras dan membuat kaca-kaca di bangunan retak dan hancur. Pak Wali Kota yang masih berdiri di hadapan sang monster berkata, "Untung saja aku sudah lebih dulu mendapatkan informasi tentang monster giant krokodil dan segera menjauhkan para prajurit. Kalau tidak, entah berapa banyak korban yang akan jatuh. Jika seluruh tubuh aslimu masuk ke kota Anceng, mungkin aku masih akan sedikit gentar, tapi kalau hanya kepalamu yang muncul dari portal, kau hanya seperti domba yang menunggu disembelih." Pak Wali Kota maju menyerang. Menggunakan teknik martial, serangannya sangat kuat. Tetapi monster itu tidak bergeming. Sang monster menatap tajam lalu menyerang balik. Ia menumbuhkan duri-duri di tubuhnya. Untungnya tidak mengenai sang wali kota. Batu-batu berduri muncul di tubuh sang monster krokodil. Melihat itu, Pak Wali Kota berkata, "Sebagai king berelemen tanah, tidak heran dia bisa menumbuhkan paku batu dari tubuhnya sendiri." Lalu di balik celah bangunan di belakang Pak Wali Kota, muncul sesosok monster bermata merah. Pak Wali Kota terkejut dan berbalik. Ada penyergapan. Pak Wali Kota seketika ditangkap oleh monster itu. Ternyata monster Overlord muncul. Si kera hitam bermata merah menangkap Pak Wali Kota dan berkata, "Apa yang kau lakukan pada tungganganku, wahai manusia kecil?" Pak Wali Kota yang dicengkeram berkata, "Itu si mata merah kera hitam. Ia bersembunyi di balik reruntuhan." Si kera hitam berkata, "Biarkan aku remukkan kepalamu sekarang agar kau tahu betapa tak berartinya manusia di hadapanku." Monster Overlord kera hitam membanting Pak Wali Kota ke tanah. Apakah yang akan terjadi kepada Pak Wali Kota? Menarik kita untuk nantikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.